Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan makalah yang berjudul Islam di Indonesia. Yang beranggotakan yang pertama Bang Angga Putra Purnama, lalu Muhammad Rizky Ramadan, Muhammad Fafru Rozi, dan Widya Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, NIM J1B1200005 dari kelas R1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian, seperti yang dilakukan oleh para peneliti yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintah di Indonesia. Mengenai penelitian yang dilakukan, ada beberapa pendapat yang dijelaskan, di antaranya yaitu 1. Teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam di Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini, diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Pitznapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian, orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Mokwete, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Kemudian yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta. Hal ini dibuat sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia, diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Teori ini juga didukung oleh Badriyatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, namun Yatim lebih melihat dari posisi politiknya, dengan artian bahwa perkembangan masyarakat di Indonesia baru terdapat ketika komunitas Islam berubah menjadi pusat kekuasaan. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas sehingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Yang terakhir yaitu teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia. Ini dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan pada 1963 pada halaman 139 dan 140 di dalam bukunya. Ia menyebutkan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk
pembuatan bubur syura. Selain itu, di Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah, diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Untuk yang selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu proses Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Proses Islamisasi yang berkembang ada 6, diantaranya yaitu 1. Saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia, pada taraf permulaannya ialah saluran perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad 7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia dan di mana pedagang-pedagang Muslim, yaitu Arab, Persia, dan India, turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang lainnya dari seluruh Nusantara. 2. Saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami dan istri yang membentuk keluarga yang justru menjadi inti dari masyarakat. Dalam hal ini, berarti membentuk masyarakat Muslim. Saluran Islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi, juga merupakan bagian yang erat berjalinan dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang paling penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Yang keempat, yaitu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Ini merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai ataupun ulama-ulama. Setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab, mereka keluar dari suatu pesantren itu, maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai untuk menyebarluaskan agama Islam. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Duur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu, disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut dengan mengadakan dakwah keagamaan Islam. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya, di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Baiklah,
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan dan perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan Islam di Indonesia. Di Sumatera, wilayah Nusantara yang mula-mula dimasuki Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara, yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Di daerah Jawa, benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, Raden Makhdum atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, dan Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Sedangkan untuk di Kepulauan Maluku, raja-raja Maluku yang masuk Islam seperti Raja Ternate yang bergelar Sultan Mahrum pada tahun 1465 sampai 1486. Setelah beliau wafat digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang sangat besar jasanya dalam menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku, Irian bahkan sampai ke Filipina. Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1520, Raja Bacan masuk Islam dan bergelar Zainal Abidin. Karakter Islam di Indonesia. Identitas Islam yang dipengaruhi kawasan-kawasan tertentu di Indonesia terbagi menjadi 6, yaitu pertama Islam Nusantara, yang kedua Islam Indonesia, yang ketiga Islam Jawa atau Islam Kejawen, yang keempat Islam Sasak, yang kelima Islam Syariah dan Islam Adat Hatuhaha, dan yang keenam Islam Bubuhan, Kumai, dan Islam Pesisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahru Rozi. Peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. 1. Melakukan pembenahan ke dalam tubuh manusia untuk menghapuskan kemiskinan. Jadi umat Islam menghilangkan atau menghapuskan kemiskinan yang ada di Indonesia sehingga terciptanya NKRI yang makmur, karena satu negara yang dikatakan makmur apabila memiliki masyarakat yang selanjutnya menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Demokrasi merupakan tonggak sebuah negara, jadi umat Islam di Indonesia haruslah menciptakan keadilan dalam demokrasi. Karena demokrasi merupakan bagian yang paling rapuh di Indonesia. Dengan menyalahgunakan demokrasi Tadi putus-putus, Pak Fahru. Oh, udah dari awal saja. Ya. Peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh manusia untuk menghapuskan kemiskinan. Jadi umat Islam menghilangkan atau menghapuskan kemiskinan yang ada di Indonesia sehingga terciptanya NKRI yang makmur, karena satu negara yang dikatakan makmur apabila memiliki masyarakat yang makmur.
Selanjutnya, menciptakan keadilan sosial dalam demokrasi. Demokrasi merupakan tonggak sebuah negara, jadi umat Islam di Indonesia haruslah menciptakan keadilan dalam demokrasi. Karena demokrasi juga merupakan bagian yang paling rapuh di Indonesia. Dengan menyalahgunakan demokrasi dapat membuat NKRI yang adil dan makmur hanyalah mimpi. Slide selanjutnya. Lanjut Faruk. Selanjutnya, merangsang tumbuhnya intelektual. Selanjutnya, dengan adanya intelektual yang tinggi sehingga kesenjangan pun akan terhindar. Selanjutnya, sebagai kontrol negara, umat Islam sudah memegang tata negara di mana kepala negara Indonesia pun seorang umat Islam. Selanjutnya, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Selanjutnya, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Terakhir, dengan menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara totalitas dan menyeluruh di seluruh bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Angga. Oke, baik. Maaf sebelumnya kalau suaranya nggak terlalu terdengar ya. Nah, dari kesimpulan yang kami dapatkan yaitu peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur adalah memberitahukan seluruh rakyat Indonesia bahwa keadilan adalah nomor satu di dunia. Kemakmuran adalah buah hasil dari keadilan yang merata. Kita tidak dapat meninggalkan ajaran agama dalam menciptakan NKRI yang adil dan makmur. Karena hanya Allah lah yang dapat merubah suatu kaum dan kita hanya menjalankan perintahnya. Baik, begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Rizky. Baiklah, mungkin cukup segitu presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.